Bayangkan seorang wanita sederhana dari desa kecil di Indonesia, nekat merantau ke Arab demi keluarga. Namun siapa sangka, kisah hidupnya berbelok tajam, hingga rela jadi selingkuhan majikannya sendiri. Bukan karena cinta, tapi ada alasan besar di balik semua yang terjadi. Alasan yang akan membuatmu terdiam setelah mendengarnya. Jangan lewatkan cerita ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan, panjang umur, rezeki yang melimpah, dan dijauhkan dari segala kesulitan. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share agar channel ini semakin semangat menghadirkan kisah-kisah penuh pelajaran hidup untuk kita semua. Kisah kali ini datang dari seorang TKW asal Indramayu, Jawa Barat, yang hidupnya berubah setelah bekerja di tanah Arab. Mari kita simak ceritanya. Leni adalah seorang gadis berusia 26 tahun yang lahir dan besar di sebuah desa kecil di Indramayu, Jawa Barat. Sejak kecil, ia terbiasa hidup sederhana. Ayahnya seorang buruh tani yang penghasilannya tak menentu, sementara ibunya hanya seorang ibu rumah tangga yang kadang membantu tetangga membuat kue untuk menambah uang belanja. Kehidupan mereka serba pas-pasan, namun tetap dipenuhi kehangatan keluarga. Namun, semuanya berubah ketika ayahnya meninggal dunia akibat sakit keras. Sejak itu, beban keluarga jatuh ke pundak Leni sebagai anak sulung. Adik-adiknya masih sekolah, sementara ibunya semakin sering sakit-sakitan. Biaya sekolah, biaya berobat, dan kebutuhan sehari-hari terus menumpuk. Setiap malam, Leni hanya bisa menatap langit-langit rumahnya yang bocor, sembari berpikir bagaimana caranya agar ia bisa mengubah nasib keluarga. Suatu hari, seorang tetangga yang baru pulang dari Arab bercerita bahwa bekerja sebagai TKW di sana bisa menghasilkan uang yang jauh lebih besar dibanding bekerja di kampung. Dengan gaji yang berkali lipat lebih tinggi, banyak orang bisa memperbaiki rumah, membeli sawah, bahkan menyekolahkan anak-anaknya sampai kuliah. Cerita itu membekas dalam pikiran Leni. Sejak saat itu, ia mulai yakin bahwa menjadi TKW adalah jalan yang harus ia tempuh, meski penuh risiko. Keputusan itu tidak mudah. Ibunya menangis saat mendengar niat Leni. "Nak, apa kau sanggup jauh dari ibu? Negeri orang itu keras. Ibu takut kau disakiti," ucap ibunya dengan suara bergetar. Leni hanya menggenggam tangan ibunya erat, menahan tangis, dan berkata, "Bu, izinkan Leni pergi. Kalau bukan Leni yang berkorban, siapa lagi? Adik-adik butuh sekolah, ibu butuh berobat. Leni kuat, Bu. Doakan saja." Hari keberangkatan akhirnya tiba. Pagi itu, terminal bus desa dipenuhi orang-orang yang mengantar sanak keluarga mereka. Leni berdiri dengan koper kecil, hanya berisi beberapa potong baju, mukena, dan foto keluarga. Matanya berkaca-kaca saat ibunya memeluknya erat untuk terakhir kalinya sebelum berangkat ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan. "Jaga dirimu baik-baik, Nak. Ingat, jangan pernah lupa sholat. Allah akan selalu melindungimu," pesan ibunya sambil berlinang air mata. Di dalam bus, Leni berusaha menahan air matanya. Hatinya campur aduk antara sedih, takut, dan penuh harapan. Ia sadar bahwa langkah ini akan menjadi awal perjalanan panjang yang penuh misteri. Ia membayangkan kehidupannya di negeri orang, rumah-rumah megah, bahasa yang asing, aturan yang ketat, serta wajah-wajah majikan yang belum pernah ia kenal. Namun, di balik semua itu, tekadnya sudah bulat. Ia harus berangkat. Demi ibunya, demi adik-adiknya, dan demi masa depan keluarganya. Ia rela meninggalkan kenyamanan desa dan kehangatan rumah, meski hatinya terasa hancur. Baginya, pilihan ini bukan lagi soal keinginan, melainkan kebutuhan yang tak bisa ditunda. Dan disitulah, cerita hidup Leni sebagai seorang TKW dimulai. Sebuah perjalanan panjang yang kelak akan menuntunnya pada kisah penuh air mata, dilema, dan keputusan yang membuat banyak orang terdiam. Setelah melewati pelatihan beberapa minggu di Jakarta,
Akhirnya tibalah hari keberangkatan Leni menuju Arab Saudi. Hatinya berdebar kencang saat pesawat yang ditumpanginya mendarat di Bandara Riyadh. Udara kering, panas yang menusuk kulit, dan suasana asing langsung menyambutnya. Di balik rasa takut, ada sedikit rasa kagum melihat megahnya gedung-gedung dan tertibnya kota. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu, inilah awal dari perjalanan yang sebenarnya. Seorang petugas agensi menjemputnya dan memperkenalkan Leni kepada majikannya. Namanya Ahmed, seorang pria berusia sekitar 45 tahun dengan penampilan rapi, janggut tipis, dan sorot mata tajam. Leni menunduk sopan, mencoba memberi salam dalam bahasa Arab seadanya yang ia hafal. Ahmed hanya mengangguk singkat, lalu mengajaknya masuk ke mobil mewahnya. Hati Leni semakin ciut, tapi ia tetap berusaha tegar. Rumah Ahmed sangat besar, bahkan lebih mirip istana. Pilar-pilar menjulang tinggi, lantai marmer berkilau, dan perabotan mewah memenuhi setiap sudut. Leni merasa kecil sekali berada di dalamnya. Namun ia menenangkan diri, mengingat tujuan utamanya, bekerja keras demi keluarga. Hari-hari pertama, Leni mulai terbiasa dengan rutinitas. Pagi hari ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan mengurus berbagai pekerjaan lain. Ahmed bukan tipe majikan yang kasar. Ia jarang marah, apalagi membentak. Bahkan, kadang ia memberi instruksi dengan nada tenang. Namun, meski sikapnya terlihat baik, ada sesuatu yang membuat Leni merasa aneh. Ahmed nyaris tak pernah tersenyum, wajahnya selalu dingin, dan tatapannya menusuk setiap kali Leni menunduk melewatinya. Sementara itu, istri Ahmed jarang berada di rumah. Konon, wanita itu lebih banyak menghabiskan waktunya di luar negeri untuk berbelanja atau mengurus bisnis keluarga. Anak-anak mereka pun lebih sering bersama pengasuh lain, sehingga praktis rumah besar itu hanya dihuni Leni dan Ahmed saat malam hari. Suasana sepi, sunyi, dan penuh rasa asing. Meski begitu, Leni tetap menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ia selalu ingat pesan ibunya, bekerja yang ikhlas, jangan banyak mengeluh, dan selalu jaga nama baik keluarga. Dalam hatinya, Leni bersyukur karena Ahmed tidak memperlakukannya kasar seperti cerita-cerita yang sering ia dengar dari teman-teman TKW lainnya. Tidak ada bentakan, tidak ada tamparan, bahkan gajinya dibayar tepat waktu. Namun, semakin lama ia bekerja, semakin sering pula ia merasa diperhatikan. Ahmed kadang tiba-tiba muncul di dapur hanya untuk melihat Leni memasak, atau pura-pura menanyakan hal kecil seperti bumbu yang dipakai, padahal jelas bukan urusannya. Ada juga momen di mana Ahmed berdiri terlalu lama di ruang tamu, seolah menunggu kesempatan berbicara dengannya. Leni berusaha mengabaikan semua itu. Ia tak mau berpikir macam-macam. Baginya, yang penting ia bisa menabung dan segera pulang untuk membangun rumah ibunya serta membiayai sekolah adik-adiknya. Namun, jauh di lubuk hati, Leni tak bisa membohongi dirinya. Tatapan mata Ahmed berbeda. Ada sesuatu di balik pandangan dingin itu, sesuatu yang membuatnya gugup dan tak nyaman. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya perasaannya saja, atau memang ada maksud lain dari majikannya? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya setiap kali malam tiba dan ia terbaring di kamar kecilnya yang sempit di sudut rumah megah itu. Leni tidak tahu bahwa tatapan dingin Ahmed hanyalah awal dari sebuah kisah besar yang kelak akan mengguncang hidupnya. Hari-hari Leni berlalu semakin cepat. Pekerjaannya mulai terasa lebih ringan karena ia sudah terbiasa dengan ritme rumah tangga Ahmed. Namun, semakin lama ia tinggal di sana, semakin jelas pula perubahan sikap majikannya. Ahmed tak lagi hanya sekadar memberi instruksi, ia mulai sering mencari kesempatan untuk mendekati Leni. Awalnya hal itu terlihat sepele. Ahmed memuji masakan Leni dengan kalimat singkat, "Lazis, enak sekali," sambil menatapnya lebih lama daripada biasanya. Leni hanya menunduk, wajahnya memerah, lalu buru-buru kembali ke dapur. Kadang, Ahmed sengaja menaruh uang kecil di atas meja, lalu berkata, "Ini untukmu, kau bekerja keras."
Leni menolak halus, tapi Ahmed memaksa agar ia menerimanya. Semakin hari, perhatian kecil itu berubah menjadi sesuatu yang membuat Leni resah. Ahmed mulai sering bertanya soal keluarganya di Indonesia, seolah ingin menggali lebih dalam kehidupan pribadinya. Apakah ibumu sehat? Apakah adikmu sudah sekolah? Tanyanya suatu sore sambil menyeruput teh. Leni menjawab pelan, "Alhamdulillah, mereka baik-baik saja, Tuan." Hatinya berkecamuk, karena ia tahu, majikan seharusnya tidak menaruh perhatian sejauh itu pada pembantunya. Leni berusaha menutup diri, tapi Ahmed semakin berani. Suatu malam, ketika semua penghuni rumah sudah tidur, Leni yang sedang membereskan ruang tamu dikejutkan dengan kehadiran Ahmed. Pria itu berdiri tidak jauh darinya, mengenakan pakaian tidur sederhana, lalu berkata dengan suara pelan namun jelas, "Leni, aku sering memikirkanmu." Tubuh Leni langsung gemetar. Jantungnya berdegup kencang seakan ingin meloncat keluar. "Tuan, saya hanya pembantu. Tolong jangan bicara begitu," ucapnya terbata-bata sambil menunduk. Namun Ahmed melangkah lebih dekat, tatapannya tajam namun penuh sesuatu yang sulit dijelaskan, antara rasa kagum, keinginan, sekaligus keraguan. Leni menahan napas. Ia teringat wajah ibunya, rumah reot di kampung, dan adik-adiknya yang sedang berjuang sekolah. Semua kebutuhan mereka bergantung pada uang yang ia kirim. Dalam hatinya, ia berdoa agar Allah memberinya kekuatan untuk menolak godaan ini. Namun kenyataan di depannya begitu nyata. Majikannya adalah seorang pria kaya raya yang bisa memberinya lebih banyak uang, lebih cepat, jika ia menuruti kemauannya. Sejak malam itu, Leni tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan tatapan Ahmed terus menghantui pikirannya. Ia merasa bersalah bahkan hanya dengan mengingatnya. Tapi ia juga tak bisa memungkiri, setiap kali Ahmed memberikan perhatian lebih, ada rasa hangat sekaligus takut yang menyelusup ke dalam hatinya. Hari berikutnya, Ahmed bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tetap tenang, tetap dingin, namun tatapan matanya kini berbeda. Leni bisa merasakannya. Ia seperti sedang diburu oleh sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Godaan itu semakin nyata, semakin dekat, dan semakin sulit untuk dihindari. Dalam diam, Leni tahu bahwa hidupnya akan berubah. Ia hanya belum tahu seberapa besar harga yang harus ia bayar. Malam itu, Leni duduk di ranjang kecil kamarnya. Lampu redup menyinari dinding polos, sementara suara jam dinding berdetak pelan, seakan mengiringi kegelisahan hatinya. Ia baru saja menerima telepon dari ibunya di kampung. Suara ibunya terdengar parau, lemah, dan penuh keluh. "Nak, ibu sering pusing akhir-akhir ini. Kalau ada rezeki lebih, mungkin bisa ibu periksa ke dokter. Tapi jangan kau pikirkan terlalu berat. Cukup doakan ibu sehat," ucapnya lirih. Leni terdiam. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia tahu kondisi ibunya semakin memburuk. Sementara itu, uang yang ia kirim tiap bulan hanya cukup untuk biaya sekolah adik-adiknya. Tidak ada sisa untuk berobat atau memperbaiki rumah yang semakin rusak. Di kepalanya berputar satu pertanyaan yang menusuk. Sampai kapan keluarganya harus hidup susah sementara ia sudah bekerja sekuat tenaga? Di tengah kebimbangan itu, Ahmed datang menghampirinya keesokan malam. Kali ini ia berbicara dengan nada yang lebih jelas, tanpa lagi menyamarkannya. "Leni, aku ingin kau bersamaku. Aku tidak akan membiarkanmu kekurangan. Jika kau mau, aku akan memberikan uang lebih untukmu setiap bulan. Kau bisa kirimkan ke keluargamu. Kau hanya perlu bersedia menemaniku." Kalimat itu membuat tubuh Leni lemas. Hatinya berkecamuk, seakan sedang ditarik kedua arah yang berlawanan. Di satu sisi, ia tahu ini salah besar, dosa yang bisa merusak hidupnya. Dosa yang tidak akan pernah bisa ia banggakan di hadapan ibunya. Namun di sisi lain, ia tidak bisa memungkiri, tawaran Ahmed bisa menyelesaikan masalah keluarganya dengan cepat. Uang itu bisa menyelamatkan ibunya, bisa membuat adiknya tetap sekolah, bisa memperbaiki rumah,
bahkan mungkin bisa mengubah hidup mereka selamanya. Malam itu Leni menangis terseduh-seduh, memeluk mukena yang selalu ia gunakan untuk sholat. Ia berdoa panjang, memohon petunjuk. Namun doanya hanya meninggalkan rasa hampa, seolah jawabannya bukan datang dari langit, melainkan harus ia tentukan sendiri. Akhirnya, setelah berhari-hari dihantui kegelisahan, Leni mengambil keputusan yang paling berat dalam hidupnya. Ia menerima tawaran Ahmed. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Baik, Tuan, saya bersedia. Tapi tolong, jangan sakiti saya. Saya hanya ingin membantu keluarga saya." Ahmed menatapnya lama, lalu mengangguk. "Aku janji, Leni. Aku akan menjagamu." Sejak malam itu, garis nasib Leni berubah. Ia memasuki dunia yang penuh rahasia, penuh dosa, namun juga penuh janji-janji manis yang menjeratnya semakin dalam. Ia tahu dirinya sedang melangkah ke jalan yang salah, tapi rasa tanggung jawab pada keluarga membuatnya menutup mata. Keputusan itu akan menghantui setiap langkahnya, namun ia sudah terlanjur memilih. Sejak keputusan itu diambil, kehidupan Leni berubah drastis. Di luar, ia tetaplah seorang pembantu rumah tangga biasa yang sibuk menyapu, memasak, dan mencuci. Namun di balik pintu yang tertutup, ia kini menjalani peran yang berbeda, selingkuhan majikannya sendiri. Hubungan itu disembunyikan rapat-rapat, seakan menjadi rahasia yang hanya diketahui oleh dua orang di rumah besar itu. Ahmed menepati janjinya. Ia memberinya uang tambahan setiap bulan, jauh melebihi gaji yang seharusnya diterima. Setiap kali menerima uang itu, hati Leni terasa teriris. Ia tahu, lembaran-lembaran itu kelak akan menjadi obat untuk ibunya, biaya sekolah adik-adiknya, bahkan mungkin menyelamatkan keluarga mereka dari jeratan kemiskinan. Tapi di sisi lain, ia sadar uang itu bukan datang dari rezeki halal. Hari-hari Leni diliputi rasa bersalah. Setiap kali ibunya menelpon dari kampung, mendoakan agar ia selalu dalam lindungan Allah, Leni merasa dadanya sesak. "Nak, ibu selalu sholat malam, memohon agar kau diberi rezeki yang berkah dan halal. Jangan pernah lelah bekerja dengan ikhlas, ya?" Kalimat itu menusuk hatinya lebih dalam daripada apapun. Air matanya selalu jatuh diam-diam, tanpa sanggup menjelaskan bahwa kenyataan tidak seindah doa ibunya. Malam-malamnya pun berubah menjadi mimpi buruk. Kadang ia terbangun dengan tubuh gemetar, merasa jijik pada dirinya sendiri. Ia beristighfar berkali-kali, namun rasa bersalah itu tidak pernah hilang. Yang tersisa hanyalah bayangan wajah adik-adiknya yang tersenyum menerima uang kiriman, dan ibunya yang berkata penuh syukur, "Alhamdulillah, nak, Allah kirimkan rezeki lewat tanganmu." Di sisi lain, Ahmed tampak semakin bergantung padanya. Pria itu, meski sudah memiliki segalanya, kekayaan, istri sah, dan anak-anak, tetap mencari kehangatan dari Leni. Kadang, setelah seharian bekerja, ia duduk bersama Leni dan menceritakan masalahnya, seolah Leni bukan lagi sekadar pembantu, melainkan teman yang ia percayai. Leni hanya bisa mendengarkan, dengan hati yang semakin bingung. Ia tidak pernah membayangkan dirinya akan berada di posisi seperti ini. Waktu berjalan, dan gosip mulai berhembus di antara para pekerja lain yang sesekali datang ke rumah itu. Mereka melihat betapa seringnya Ahmed berada di dekat Leni. Meski belum ada bukti, bisikan-bisikan itu cukup membuat Leni ketakutan. Ia tahu, jika hubungan ini terbongkar, bukan hanya dirinya yang akan hancur, tapi keluarganya di kampung pun bisa menanggung malu. Namun yang paling berat bukanlah rasa takut, melainkan rasa sepi yang terus menghantui. Leni merasa terperangkap dalam dua dunia. Dunia sebagai anak yang berjuang demi keluarga, dan dunia sebagai wanita yang menyerahkan dirinya pada pilihan terlarang. Ia terjebak, dan semakin hari, jalan keluar terasa makin jauh dari jangkauannya. Hidupnya kini bukan lagi sekadar bekerja sebagai TKW. Ia hidup dalam bayang-bayang rahasia besar yang bisa meledak kapan saja. Dan Leni sadar, cepat atau lambat, kebenaran pasti akan terungkap.
Hari itu tiba lebih cepat dari yang Leni bayangkan. Suasana rumah besar Ahmed yang biasanya tenang mendadak tegang. Salah satu kerabat dekat Ahmed datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Awalnya Leni tidak curiga. Ia tetap bekerja seperti biasa, menyiapkan teh dan makanan kecil di ruang tamu. Namun entah bagaimana, tatapan kerabat itu berbeda. Terlalu tajam, terlalu lama menatapnya, seolah sudah mengetahui sesuatu. Malamnya, saat rumah mulai sepi, Leni dipanggil Ahmed ke ruang kerjanya. Wajah Ahmed tampak cemas. "Leni, kerabatku tadi mencurigai kita. Aku tidak tahu sampai sejauh apa ia menyelidiki. Tapi jika ia menemukan bukti, semua akan hancur." Tubuh Leni langsung lemas. Ia berusaha menyangkal, tapi dalam hatinya, ia tahu rahasia ini memang sulit terus disembunyikan. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin berat. Kerabat itu beberapa kali datang lagi, dan suatu malam, akhirnya ia menangkap basah kedekatan mereka. Leni dibawa ke ruang tamu, didudukkan dengan wajah tertunduk. Kerabat Ahmed menatapnya tajam lalu bertanya, "Mengapa kau, seorang perempuan dari negeri jauh, rela menodai kehormatan rumah ini? Apakah uang membuatmu buta?" Air mata Leni mengalir deras. Suaranya bergetar saat ia mencoba menjawab. Saya tidak pernah bermaksud menghancurkan rumah ini. Saya hanya ingin membantu keluarga saya. Di kampung, ibu saya sakit-sakitan. Adik-adik saya hampir putus sekolah. Rumah kami hampir roboh. Saya tidak punya pilihan lain. Jika harus menanggung semua dosa ini sendirian, saya rela, asal keluarga saya bisa hidup. Ruangan itu mendadak hening. Tidak ada suara selain isak tangis Leni. Kerabat Ahmed yang semula marah terdiam, sementara Ahmed sendiri menunduk, seakan tak mampu berkata apa-apa. Mereka sadar, meski perbuatan Leni salah, alasan yang ia ungkapkan lahir dari sebuah pengorbanan yang begitu besar. Beberapa hari kemudian, kabar itu menyebar dalam lingkar keluarga Ahmed. Ada yang marah, ada yang mencaci, ada pula yang merasa iba. Bagi Leni, semua sudah terlambat. Ia tidak bisa menghapus apa yang telah terjadi. Yang bisa ia lakukan hanyalah bertahan, mengirimkan uang ke kampung, dan terus berharap Allah mengampuni dosanya. Malam-malamnya kembali dipenuhi air mata. Ia sadar bahwa jalan yang dipilihnya penuh duri. Namun di balik semua itu, ada secercah ketenangan dalam hatinya. Keluarganya di kampung kini bisa hidup lebih baik. Ibunya bisa berobat, adik-adiknya bisa sekolah, dan rumahnya perlahan diperbaiki. Alasan itu membuat semua orang yang mendengar kisahnya terdiam. Bukan karena setuju dengan pilihan Leni, tapi karena menyadari besarnya pengorbanan seorang anak untuk keluarganya. Dalam diam, mereka tahu, tidak ada yang lebih berat daripada memilih antara dosa dan derita orang-orang tercinta. Leni tetap melanjutkan hidupnya, dengan rahasia yang hanya ia dan Tuhan yang benar-benar memahami. Sahabat semua, itulah kisah nyata yang penuh pelajaran. Hidup sebagai TKW di negeri orang memang penuh ujian, bahkan sampai harus memilih jalan yang begitu berat. Dari kisah Leni, kita belajar bahwa pengorbanan seorang anak untuk keluarga memang tak terbatas. Namun semoga kita selalu dijauhkan dari jalan yang salah, dan diberikan rezeki yang halal serta berkah. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.